Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang Allah muliakan, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'un Al-Kifaniyah, yaitu sebuah kitab yang menghimpun 40 hadis yang disepakati oleh ulama ashab kutub sittah, yaitu dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, dan Sunan An-Nasa'i. Kesempatan kali ini insyaallah kita akan membacakan hadis yang keempat, dan jika ada tambahan waktu nantinya kita akan melanjutkan ke hadis yang berikutnya agar kita mendapatkan banyak faedah, ya, terutama di waktu sekarang ini, yaitu di bulan Ramadan, yang mana setiap amalan kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah, al-hadits ar-rabi', hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw takallam bihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memaafkan untuk umatku apa yang dibisikkan di jiwanya, di dadanya, ma lam ta'mal, selagi dia belum mengamalkannya, aw takallam bihi, atau belum mengatakannya. Di dalam hadis ini berkata penulisnya, qala muqayyiduhu afallahu anhu, di dalamnya terdapat penjelasan tentang kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba yang bisikan yang ada di dadanya atau dalam di benaknya. Kan kita ini memiliki bisikan, ya, hadithun nafs namanya, bisikan di jiwa kita, was-was atau khawatir, kan ada ya di benak kita. Kadang kita berbicara sesuatu. Nah, apakah pembicaraan atau pikiran kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila baik nanti dapat pahala, apabila buruk nanti mendapatkan dosa dan diancam dengan hukuman? Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya hal tersebut Allah ampuni dan Allah maafkan. Mimma la yadkhulu tahta tawqihi, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, ya. Kan dia muncul dalam pikiran kita, muncul dalam benak kita. Terkadang tidak bisa kita kontrol, muncul saja dia. Kita berpikir sesuatu, kita membayangkan sesuatu, kita berbicara sesuatu di hati kita, tapi kita tidak mengamalkannya dan kita tidak mengatakannya. Maka hal seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi, ya, belum menjadi azam. Kalau sudah menjadi azam, maka itu termasuk dari kata-kata ham, ya. Barang siapa yang berham, ya, mentekadkan sesuatu, maka dia akan ditulis sesuatu itu. Jika kebaikan, maka kebaikannya sempurna. Jika keburukan, maka dia juga akan ditulis sebagai suatu keburukan. Jika dia mengazamkan sesuatu keburukan, tetapi dia tidak menjadi melakukannya karena ada faktor lain, maka dia dihitung sebagai suatu keburukan. Tetapi jika dia mengazamkan sesuatu keburukan dan tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskannya sebagai suatu kebaikan. Namun apabila belum ada azam, masih bisikan, pikiran-pikiran seperti itu tidak ada ditulis apa-apa. Allah tajawuz dalam hal ini, memaafkan hambanya. Berkaitan dengan hadis ini, kita sebutkan satu faedah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian atau menyembunyikannya, maka Allah akan menghisapnya. Maka Allah akan mengampuni bagi siapa yang Dia kehendaki dan mengadab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala turun ayat ini kepada Rasulullah SAW, itu ayat yang tadi, hal itu membuat berat para sahabat Nabi. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah SAW. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, kullifna min al-a'mali ma nutiq as-salat was-siyam wal-jihad was-sadaqah. Kami dibebani dengan amalan-amalan, ditaklifkan dengan amalan-amalan yang kami sanggup, seperti salat, siyam, jihad, sedekah. Waqad unzilat 'alaika hadhil ayat, dan sudah diturunkan kepadamu ayat ini. Wala nutiquha, dan kami tidak sanggup. Yaitu ayat apa? Bahwasanya semua yang dinampakkan maupun yang disembunyikan di dalam hati itu masih padahal pikiran-pikiran jiwa kita, bisikan-bisikan jiwa kita yang terkadang kita tidak bisa menyentuhnya juga. Selagi kita masih terjaga, selagi kita masih hidup, maka pikiran itu akan senantiasa ada, ya kan? Haditsun nafs namanya khawatir atau waswas. Itu akan senantiasa ada dalam benak kita. Lagi kita duduk terbengong, lagi kita duduk bermajelis, pokoknya kita bahkan sampai sholat sekalipun terkadang itu, dan kita tidak mampu untuk menyetopnya. Nah, kata para sahabat, kami tidak sanggup untuk itu ya Rasulullah. Jika sampai hal itu pun kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa 'asaina." Mengatakan seperti yang dikatakan oleh ahlul kitab, dua kitab ya sebelum kalian, itu Yahudi dan Nasrani. Sami'na wa 'asaina, kami mendengar tapi kami mengingkari. Bal qulu, tapi katakanlah wahai sahabatku, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunilah kami ya Rabb kami, wa ilaikal masir, kepadamulah kami kembali. Maksudnya apa? Seberat apapun yang Allah perintahkan itu, semestinya sebagai orang yang beriman, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Ini pelajaran bagi kita wahai kaum muslimin. Ya, kita mesti ketika turun ayat wahyu ataupun hadis dari Nabi Muhammad SAW, katakanlah dengan keimanan, dengan azam, dengan keyakinan, sami'na wa ata'na. Jangan sampai sami'na wa asaina. Ada sebagian di antara kita mungkin mengatakan wa pikir-pikirna. Ya, kita dengar tapi pikir-pikir dulu. Tidak demikian. Orang yang beriman itu sami'na wa ata'na. Meskipun nanti dalam pelaksanaannya dia sudah mendengar dan mentaati apa yang Allah perintahkan kepadanya, tapi dalam pelaksanaannya mungkin tidak maksimal, atau terkadang ada yang terlalaikan, atau terkadang nanti ada yang tertinggal atau terlupakan. Maka kita mengatakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunilah kami ya Rabb kami, kembali. Jadi kita sebagai seorang hamba, apa saja yang Allah perintahkan kerjakan. Nanti masalah sempurna mengerjakannya atau nanti terlalaikan atau terlupakan tadi atau tinggal, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan semaksimal mungkin. Apa yang lebih dari kemampuan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya sebagai seorang beriman itu tidak pantas menolak apa yang sudah Allah wahyukan. Karena apa? Akal kita ini pendek.
akal kita ini tidak sampai menggapai hikmah-hikmah yang Allah sudah tuliskan. Allah ketika memerintahkan sesuatu pasti ada manfaatnya, pasti ada maslahatnya. Dan ketika Allah melarang sesuatu pasti ada mudaratnya. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa pikir-pikirna, apalagi sami'na wa asaina. Sami'na wa pikir-pikirna apa maksudnya? Kita dengar tapi kita pikir-pikir dulu. Ini perintah ini cocok nggak ya sama diriku? Kalau cocok saya amalkan, kalau tidak cocok ya tidak saya amalkan. Ini tidak boleh demikian. Tidak boleh kita ya beriman kepada sebagian Al-Quran dan mengingkari sebagian yang lain, mengamalkan sebagian Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lain. Kita mesti berusaha mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti ternyata diri kita ya mungkin karena syahwat kita terlalu besar, ya, karena kita terlalu silau dengan dunia, akhirnya melalaikan sebagian yang Allah perintahkan atau mengerjakan sebagian yang Allah larang, maka segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan ketika nasihat Nabi ini dipahami oleh para sahabat, ya, falamma aqarra bihal qaum wa dhallat biha alsinatuhum, ketika mereka sudah menutup lisan mereka dari berbicara, tidak lagi protes dan mengimani hal itu dalam hati mereka, mereka berusaha untuk menerima seberat apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha untuk menerimanya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menurunkan ayat, ya, anzalallahu fi athariha, setelah ayat ini, yaitu ayat 285 dan 286. Apa Allah sebutkan? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya dari Rabbnya. Wal mu'minun, dan begitu juga orang-orang beriman. Ketika itu mu'minunnya adalah para sahabat. Ya. Ketika para sahabat sudah mengimani ayat yang tadi, yaitu lillahi ma fis samawati dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Allah menerima iman mereka. Allah meneguhkan, sudah menyetempel bahasanya betul iman mereka, yaitu iman yang tidak pandang bulu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah wajibkan mereka terima, sami'na wa ata'na, meskipun berat, tapi mereka mengatakan kemudian ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apa Allah sebutkan dalam ayat ini? Nah, Rasul beriman kepada yang Allah turunkan kepadanya, juga orang-orang beriman bersamanya. Kullun amana billah, semua mereka beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membeda-bedakan antara para rasul. Wa qalu, dan mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Ghufranaka rabbana, ampunilah kami wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, wa ilaikal masir, dan kepada mula tempat kembali. Dan tatkala mereka mengamalkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menasakh, menghapus ayat yang 284 tadi. 284 tadi yang mengatakan bahwasanya semua yang dinampakkan dan semua yang disembunyikan di dalam dada, di dalam jiwa kita, semuanya akan dicatat, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu sudah mansukh. Dengan apa Allah memasukkan? Dengan ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah 286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana," ila akhirih, hingga akhir ayat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Laha maktasabat, baginya apa yang dia usahakan, wa 'alaiha maktasabat, dan atasnya juga apa yang dia kerjakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah janganlah Engkau hukum kami ketika kami lupa atau kami bersalah. Di antara makna ayat ini, yaitu ayat nasikhnya, yaitu hadis yang kita bacakan tadi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni, memaafkan untuk umatku apa yang dibisikkan oleh jiwanya, selagi dia tidak berazam untuk melakukannya ataupun mengatakannya.
Jadi wahai kaum muslimin, ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mana tidak mampu untuk membendung pikiran-pikiran kita, yang mana dia terus selagi kita sadar dia akan terus jarin, ya, akan terus berlangsung pikiran-pikiran itu. Tetapi selagi kita tidak memiliki azam, insya Allah Allah tidak akan menghukum kita dengan sebab demikian. Namun kita berusaha semaksimal mungkin agar pikiran kita itu selaras dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyibukkan diri kita dengan ibadah, menyibukkan diri kita dengan majlis ilmu, menyibukkan diri kita dengan kalimat thayyibah, menyibukkan diri kita dengan bermusahabah dengan orang-orang yang saleh, berteman dengan orang-orang yang saleh. Jika hanya demikian, insya Allah kita akan dijauhkan dari pikiran-pikiran yang kotor, fiktor dan yang semisal-semisalnya itu. Baik. Mungkin demikian ya hadis yang keempat ini. Kita lanjutkan hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun aw khamsun min al-fitrah al-khitanu wal istihdadu wa taqlimul adfari wa natful ibti wa qasus syari. Kata Rasulullah SAW, fitrah itu ada 5 atau ada 5 hal termasuk fitrah. Yang pertama al-khitan, yang kedua mencukur rambut atau bulu dengan besi, yang ketiga memotong kuku, yang keempat mencabut bulu yang ada di ketiak, yang kelima menggunting, menipiskan kumis. Nah, ini 5 hal ini adalah termasuk fitrah. Apa arti fitrah di sini? Fitrah di sini adalah al-khilqah wal asal. Itu surah bentuk manusia secara fitrah adalah demikian. Kemudian fitrah ini, minal fitrah adalah minas sunnah atau minad din atau min sunanil anbiya'i alaihi wassalam. Makna fitrah sini juga adalah dari di antara sunnah atau di antara ajaran agama atau di antara sunnah para nabi terdahulu. Jadi yang 5 hal ini adalah amalan yang disepakati oleh semua syariat. Dari semenjak nabi-nabi terdahulu hingga Nabi Muhammad SAW, semua syariat para nabi itu menyepakati bahwasanya 5 hal ini termasuk ajaran dalam syariat tersebut, yaitu 5 fitrah ini. Apa yang pertama? Yaitu al-khitan. Al-khitan bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki yaitu, mohon maaf, memotong sebagian ya, kulit yang menutupi ujung kemaluan sebagai dalam rangka untuk menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dalam masyarakat kita juga disebut dengan sunat, ya, sunat. Nah, sebenarnya bahasa syariatnya adalah khitan. Namun sunat sini hukumnya ya fitrah, wajib sini bagi laki-laki. Bagi perempuan, kata para ulama, tidak ada nas yang sharih, tetapi para fuqaha mengatakan bagi perempuan makrumatun. Ya. Jika ada hajah, maka dia makrumah, ya, sangat baik untuk dilakukan. Wal istihdad, yang kedua istihdad. Istihdad diambil dari kata-kata al-hadid, yaitu besi. Maksudnya apa? Mencukur bulu, terutama bulu kemaluan dengan besi. Musa itu alat cukur. Wajaza ma yanubu anhu, ataupun yang menggantikannya, boleh dengan yang lain pun, ya. Intinya adalah dalam amalan ini menghilangkan bulu-bulu, ya, yang tidak diinginkan. Yang ketiga, wa taqlimu al-adfar. Taklim yaitu memotong, dalam hal ini maksudnya memendekkan al-adfar, ya. Memendekkan atau memotong kuku ini termasuk sunanul fitrah. Yang keempat apa? Ini yang keempat adalah natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Dalam hal ini disunnahkan, ya, cara untuk menghilangkan bulu ketiak adalah dengan cara dicabut.
Tetapi bagi orang yang tidak sanggup, maka boleh dengan mencukurnya. Karena maksud dari hal tersebut adalah menghilangkan bulu. Adapun caranya boleh dengan cara yang berbeda-beda. Namun yang paling afdal adalah seperti zahir hadis, yaitu mencabut. Sebagian ulama mengatakan dalam kitab mereka, termasuk ya Imam Syafi'i, kalau tidak salah, yang mohon diingatkan nanti, bahwasanya beliau mencukurnya karena beliau tidak sanggup untuk mencabutnya. Yang kelima adalah menipiskan kumis. Qasu, miqas gunting. Bukan mencukur habis, tapi qasu, menipiskan. Memotong dengan cara menipiskan masih ada bayang-bayang kumis tersebut. Nah, ini di antara sunanul fitrah. Nah, maksudnya dalam hadis ini bahwasanya hal-hal demikian, kata beliau dalam kitabnya ini, idza fu'ilat, apabila dikerjakan, ittasafa fa'iluha bil fitrah, maka pelakunya akan disifati dengan fitrah, allati fatarallahu al-ibada 'alaiha, yaitu suatu hal yang Allah sudah memfitrahkan hamba-hambanya di atas hal tersebut. Wa hazzahum 'alaiha wastahabbaha lahum. Rasul kemudian memotivasi kaum muslimin dan menganggapnya sebagai mustahab, ya, menganjurkannya, liyakunu ala akmali sifati wa asyrafiha suratan, agar menjadi, ya, surah dan sifat yang paling mulia dan paling sempurna. Jadi tubuh kita ini kan Allah ciptakan ada memiliki ada mata, hidung, mulut, lutut, kaki, tangan, lengkaplah seperti itu. Nah, untuk melengkapi hal itu, kita harus melakukan amalan-amalan agar menjaga bentuk rupa kita ini sempurna. Yaitu dengan cara kita potong kuku kita cabut bulu ketiak, kita tipiskan kumis kita cukur bulu kemaluan, dan kemudian melakukan khitan. Dalam hadis yang lain disebutkan ada 10 sunnah fitrah itu. Di antaranya adalah siwak, kumur-kumur, ya. Kalau tidak salah juga ini namanya apa? Membersihkan barajim ini. Ini kan ada kuku kita ini ada apa namanya ini? Penyambung antara sendi jari-jari kita ini namanya. Itu terkadang kita ini lalai. Ada lipit-lipit ini kan, ada garis-garis itu. Terkadang ini kering, tidak masuk air. Nah, maka di antara sunnahnya adalah kita gosok-gosok itu. Kita gosok-gosok dalam hal berwudu. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, 2 hadis, insyaallah semoga bermanfaat, yaitu hadis yang keempat dan yang kelima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya untuk, ya, mengilmui ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memberikan kepada kita keistiqomahan meniti jalan kebenaran hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.